Halo Sobat Jelata, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini akan sharing info terkait emiten properti ya yang bagi dividen besar sekali ya. Dividen yieldnya bisa mencapai 27% nih. Ini bukan hoax ya, ini beneran. Nah, sebelum kita teman-teman take action ya, seperti biasa kita kenali dulu emitennya ya. Jadi emitennya ini mungkin jarang didengar juga ya, Pujiadi Prestige Tbk ya, dengan kode ticker PUDP ya. Perusahaan apa nih, induk ini awalnya jadi Jayakarta Group ya, mulai bisnis dari tahun 52, kemudian tahun 80 mendirikan entitas anak Jayakarta Group yang beroperasi di bidang pengembangan properti, manajemen properti dan kontraktor ya. Oke, lalu nama perseroan mulai terdengar ketika membangun ini ya, Jayakarta Plaza. Kayaknya plazanya masih ada sampai sekarang ya. Di dekat ini kali ya, Hayam Wuruk ya, atau Jalan Gajah Mada gitu ya kalau nggak salah ya. Lalu IPO-nya November ya, 14 November 1994. Nah, ini websitenya kalau teman-teman ingin melihat lebih jauh ya bisa diakses. Ya, kegiatan usahanya ya itu ya, kontraktor, lalu bangun gedung, rumah, apartemen ya, plaza gitu ya. Oke, lalu pengelolaan apartemen juga ya, pengelolaan hotel ya. Wilayah operasionalnya di Pulau Jawa nih ya, sama di Bali, Lombok ya. Nah, ini beberapa portfolio properti dari Pujiadi ya, PUDP. Ya, ini apartemen Jayakarta, apartemen Kemang. Ya, ada ini yang baru nih ya, kayaknya Azalea Sud Green Palace Residence ya di Cikarang nih. Lalu juga di Bali ya, Kuta Palace Residence ya, ini di Senopati dan sebagainya ya, di Depok ya. Ini juga lumayan baru nih, Highland Park ya di Serang. Ya, lalu ada Jakarta nih, Jakarta Bali, Jakarta Lombok, Jakarta Jogja ya. Ini hotel ya, hotel atau resort ya, hotel lah ya. Ini juga ada budget hotel kali ini, J Hotel Kuta ya. J Hotel adalah ini hotel budget baru oleh Jakarta Hotel. Nah, baru nih ya. Oke, lalu kita masuk ke pemilikan sahamnya ya. Bisa dilihat di sini. Tadi kan pendirinya Bapak itu ya, Pak Setiadi juga ya. Nah, ini kayaknya masih Pujiadi ya. Ini dikuasai oleh Linawati Setiadi ya. P-nya ini Pujiadi sih kayaknya sih ya, dengan 22%. Lalu PT Istana Kuta Ratu Prestige 44,54%. Lalu ada beberapa keluarga Pujiadi juga sini ya, Marianti, Kosmian ya. Jadi ini masih dikuasai oleh keluarga pendirinya sih ya kayaknya. Oke, lalu publiknya berapa persen ya? Ini publiknya ya 13% ya. Nah, setelah saya cari-cari nih ya, Ibu Lenawati gitu ya. Tadi pengen cari ini Bu Lenawati nih istrinya atau anaknya atau gimana gitu ya. Lalu saya menemukan ternyata ini ada yang berhubungan ya dengan Pujiadi PUDP ya. Perusahaan TBK juga nih, Pujiadi and Sons ya, dengan kode ticker PNSE. Ya. Ini bergerak dalam bidang perhotelan dan segala fasilitas ya, mirip-mirip ya dengan PUDP ini ya. Dan IPO-nya lebih awal ya, 1 Mei 1990. Kalau saya lihat sekilas laporan keuangan PNSE ini nih merugi ya beberapa tahun terakhir ya, 2 atau 3 tahun terakhir ini merugi ya. Oke. Nah, PNSE ini kalau dilihat ya, pemilik sahamnya ya, ini kan PT Istana Kuta Ratu Prestige ya, 55%. Tadi kan PUDP juga ya, dikuasai oleh PT Istana Kuta Ratu juga nih ya, 44,54%. Jadi ya sama nih. Terus ada ini ya, Bu Marianti Pujiadi, Lenawati juga di sini ada ya. Oke. Nah, ini struktur grup perusahaan Pujiadi Prestige ya, PUDP ya. Jadi ada beberapa anak usaha nih ya. Misalnya SMD ya, SMD tuh ini nih di sini ya, PT Spinindo Mitra Daya, GBP, Graha Puji Bahana dan seterusnya. Jadi yang tadi apartemen itu dimiliki sendiri oleh PUDP. Lalu yang Jayakarta
grup hotel itu ya, itu lewat afiliasi nih ya, HDW ya. Di HDW ini PUDP memiliki 27,5% kepemilikan ya. HJW PT Hotel Juara Warga. Oke. Lalu ada juga yang lainnya banyak nih ya, KMB ya. Nah, terus yang tadi di Cikarang tuh Green Palace Residence lewat GPP nih ya, PT Graha Puji Properindo ya. 99,9% ya dimiliki oleh PUDP. Oke, sebelum kita masuk ke laporan keuangan ini yang penting nih ya, bagian keuangan yang penting ini, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan share ya channel dan video-video di Investor Jelata. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah sering like dan subscribe channel ini. Oke, kita lanjut ke bagian keuangan ya. Bisa dilihat di sini di tahun 2022 ini revenue-nya naik banyak ya, 750%, dan profitnya ya menjadi naik 1672% ya. Oke, dimana pada tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya di 2021 dan 2022 ini perusahaan mengalami rugi nih ya. Rugi 23 miliar, lalu rugi 17 miliar. Nah, di tahun ini 279 miliar profitnya, sehingga naik 1672 ya. Nah, ini apakah kenaikannya akan rutin ya? Nah, itu mari kita selidiki ya. Oke, nah sebelumnya kita lihat dulu nih penjualan properti ya. Di tahun 2002 ada penjualan properti 422 miliar ya. Ya, lalu pendapatan lainnya dari sewa dan pemeliharaan apartemen 36 miliar, dan dari hotel ya 10 miliar ya. Nah, bisa dilihat di sini penjualan yang melonjak banyak tuh ya, itu adalah penjualan properti ya, yang dimana tahun 2021 hanya 1,4 miliar, di tahun 2022 menjadi 425 miliar nih. Yang bagian sewa pemeliharaan apartemen itu turun ya, yang hotel juga turun ya, tadi 11 miliar jadi 10 miliar. Nah, kalau kita telisik ke laporan keuangannya lebih detail ya di sini ya. Ini kan penjualan properti tadi ya, 425 miliar ya. Nah, itu ada keterangan ya, terdapat penjualan dengan nilai melebihi 10% yaitu ke PT Jolin Marine Trans nih ya, sebesar 90% ya. Nah, ini kan di penasaran ya. Marine Trans ini kayaknya perusahaan transportasi laut lah gitu ya. Nah, ini kira-kira jual apa nih ya? Ya. Nah, terus kita lihat di laporan keuangan kuartal 1 2023 nih ada keterangan nih ya. Nah, tuh ya yang saya kotakin merah ya. Persediaan di Senopati berupa tanah seluas 3017 meter square sesuai dengan SHGB bla 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 ya, sudah terjual senilai 425 miliar ya kepada PT Jolin Marine Trans. Berarti 420 miliar yang didapat di tahun 2022 itu karena menjual tanah nih ya, tanah di Senopati ya. Oke. Jadi bukan dari pendapatan hotel atau pemeliharaan apartemen dan sebagainya, tapi dari hasil jual tanah ya, jual asetnya si PUDP ini ya. Nah, jadi kemungkinan ya di 2023 ya, kalau nggak jual aset lagi sih kemungkinan ya pendapatannya dari sini aja nih ya, sewa pemeliharaan apartemen ya, sekian miliar, hotel 10 miliar ya gitu ya. Jadi ya silakan teman-teman pikirkan lah ya, apakah ini akan berulang gitu ya, prestasi kenaikan laba dari PUDP di tahun 2023 ya. Kalau nggak jual aset, nggak jual tanah atau bangunan, kayaknya akan sulit ya menurut saya ya. Nah, kita lihat ya, kuartal 1 2023 ya, di mana itu pendapatannya turun 18% ya kalau dibandingkan pendapatan di kuartal 1 2022. Oke. Dan profitnya kalau secara persentase itu naik ya 53% kalau dibandingkan profit di tahun 2022. Tapi perlu dilihat di sini di tahun 2022 kuartal 1 itu kan bukan profit ya, loss ya, rugi 5 miliar ya. Nah, kerugiannya itu berkurang ya menjadi 2,3 miliar ya di kuartal 1 2023. Tapi tetap aja minus nih ya. Oke, dan perlu diingat tadi di 2 tahun terakhir ya, 2021 itu merugi ya 17 miliar ya. Di tahun 2020 merugi 23 miliar nih. Ya, jadi kalau kuartal satunya akan
kuartal 2, 3 dan 4 itu akan sama seperti kuartal 1 merugi ya. Nanti totalnya bisa merugi juga ya tahun 2023 ya. Kecuali nanti kalau dia jual aset lagi ya, jual tanah ya. Oke, bisa dilihat ya kalau di tahun 2022 PER-nya itu 0,42 ya. Tadi karena earningnya besar lah gitu ya, karena tadi jual 425 miliar ya. PBV-nya 0,2, ROE-nya besar banget ya, 40% ya. Tapi bisa dilihat di tahun-tahun sebelumnya itu ROE negatif ya. Karena kan dia merugi tuh ya. Ya PER-nya otomatis juga negatif ya. Oke. Nah, kalau kuartal 1 2003 itu disetahunkan ya bisa dilihat di sini ya, PER-nya juga jadi minus lagi nih 25, ROE-nya juga jadi minus lagi. PBV-nya tetap ya masih di bawah 1 ya, 0,42. Nah, bagusnya perusahaan ini utangnya kecil sekali nih ya. DER-nya hanya 0,04 ya. Oke. Nah, perusahaan ini juga sudah sering membagikan dividen ya, walaupun di tahun 2021 kemarin tidak membagikan ya. 21 dan 2 tidak membagikan dividen ya, karena tadi lagi merugi juga ya, nggak bagi dividen gitu ya. Dan payout ratio-nya biasanya kecil nih ya, hanya 4%, 7% ya. Nah, di tahun ini ya, dia akan membagikan dividen Rp200 ya. Dan harga terakhir sahamnya di tanggal, salah tulisnya saya, 31 Mei ya harusnya ya. Tanggal 31 Mei itu Rp740 ya. Sehingga dividen yield-nya 27%. Ya. Saya sampai ngecek lagi nih, bener nggak ya Rp200 ya. Nah, ini notulensi hasil RUPS ya, salah satunya kan agendanya penggunaan laba. Nah, bisa dilihat ya. Menetapkan sebesar Rp200 akan dibagikan sebagai dividen ya. Nah, ya berarti bener lah ya. 200.000 nggak hoax nih. Oke. Demikian informasi mengenai emiten PUDP ini ya, yang akan membagikan dividen super wow ya. Bisa teman-teman selidiki lagi ya sebelum take action ya, akan ikut mengejar dividen 27% ini atau tidak gitu ya. Oke, demikian informasi dari saya. Sekali lagi ini disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual, hanya sekedar sharing. Terima kasih, sampai jumpa, salam jelata.